Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat petani yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mereview dampak negatif dari penggunaan herbisida. Lahan kami ini pada beberapa pekan yang kemarin ini sempat bermasalah dengan gulmanya yang luar biasa banyak. Ya, boleh dikata juga agak sedikit terlambat dalam pengendaliannya, sehingga ketika sudah masuk di usia 30 HST, gulmanya merajalela, bahkan sudah menyalip padinya, dan terpaksa kita melakukan spray herbisida. Dan ini menjadi pengalaman dan juga menjadi informasi bagi sahabat-sahabat tani lainnya, bahwa penggunaan herbisida itu ya tujuannya sebenarnya bagus untuk mengendalikan gulma, tetapi kalau berlebihan, ini kita spray sampai 2 kali penyepraian dengan dosis yang ditingkatkan, dengan jenis herbisida yang berbeda, dan herbisida yang juga yang kita spray ini jenisnya herbisida yang mahal-mahal ini ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, berdampak terjadi stres kepada tanaman, sehingga kemudian tanaman banyak yang rusak dari daunnya, kemudian terhambat dalam pertumbuhannya, terhambat juga dalam perbanyakan anakannya. Jadi jarang-jarang jadinya ini padi kami ini jarang-jarang. Ini juga sahabat-sahabat tani, ini padi Impari 32 yang juga di sini gulmanya kemarin luar biasa, dan kita karena ini di pinggir biasanya ada sisa-sisa itu disemprotkan oleh tenaga kerja, padahal kita sedikit tidak merekomendasi. Akhirnya ya seperti ini, banyak yang gosong daunnya, pinggir-pinggir ini, karena di sini gulmanya luar biasa ya, karena tanahnya mungkin agak tinggi di sini. Tapi efek negatifnya adalah padinya daunnya gosong, pertumbuhannya tidak bagus, anakannya tidak banyak, bahkan juga ini kemarin sudah ada yang keluar malah di spray, jadinya proses pembungaannya itu ketika terjadi proses pembungaan tidak maksimal dalam proses kawinnya, karena terganggu dengan bahan aktif dari herbisida. Ini seperti ini sahabat-sahabat tani, ini efek negatif penggunaan herbisida. Jadi kita harus pikir-pikir ulang lah, mending pakai tangan ini pembersihannya. Dan akhirnya memang harus pakai tangan, karena herbisida itu hanya ya, maksud saya itu hanya ingin memudahkan proses cabutnya gitu, karena kadung sudah tinggi itu biasanya berakar kemana-mana, sulit tuh nyabutnya. Sekali kita kasih herbisida agar bosok batang dan akarnya, tapi efeknya kena ke padinya. Ini tidak akan diulangi lagi untuk musim-musim tanam berikutnya. Inilah sangat sedikit anakannya, nggak rimbun ya. Bahkan yang di pinggir ini yang terlalu over, merana seperti ini sahabat-sahabat tani, akhirnya padinya tidak begitu menjanjikan nih ya. Semoga ngasih diberi rezeki oleh Allah ya. Tapi kalau ini balik modal, alhamdulillah ini sudah. Tapi juga tidak tahu rezekinya kita. Secara logika memang kalau sudah seperti ini, tidak banyak anakannya, jarang-jarang, ya hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi ini jadi pelajaran yang tidak boleh terulang di musim depan. Oke. Tuh, sampai pertumbuhannya tidak rata, sahabat-sahabat tani. Jadi mending kita itu pakai herbisida itu ya di usia 5 HST, 6 HST, 7 HST gitu, saat padi masih masa awal-awal gitu. Kalau sudah usia di atas 20 sampai 30, apalagi sampai 40, wassalam, sudah jadinya kayak gini nih. Ini sudah ya jadinya seperti ini nih, tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tidak sesuai dengan harapan, padinya seperti ini. Ini juga yang kemarin, ini akhirnya padinya ini rusak ini ya, karena terganggu proses penyerbukannya ya. Bukan hanya karena faktor palang sangit ini,
tapi juga karena efek herbisida yang berlebihan. Nah itu, ini karena tenaga kerjanya itu ngelihat rumput banyak mungkin ya, padahal yang saya suruh spray ini yang hanya lahan ini sebagai uji coba gitu. Ternyata sampai ke sini, walhasil nasib padinya jadi seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan jadi informasi sehingga teman-teman tani bisa berhati-hati dalam proses penggunaan herbisida. Walaupun herbisida yang katanya top ya untuk segala gulma harganya sampai 400.000, tapi kalau kita tidak hati-hati dalam penggunaannya hanya akan meracuni tanaman padi kita. Demikian sahabat tani, salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.